Napkin etiket, ada ya etiketnya mengenai serbet? Ini banyak yang baru menemukan ada tata cara peletakan dan bagaimana menggunakan serbet dengan benar. Dan apakah peletakan serbet ini mengandung arti atau memberi sinyal kepada waiter atau waitress atau pramusaji di restoran? Jadi berikut ada 8 panduan etiket serbet termasuk yang harus dihindari. Selesai makan, penempatan serbetmu ini di sebelah kiri piring kosongmu dengan posisi terlipat longgar. Biasanya kita cukup seperti ini, jadi seperti segitiga ya. Tidak diremas-remas atau diuntel-untel ya, karena ini kurang sopan. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini kita akan ketahui mengenai napkin etiquette dalam table manners. Napkin etiquette, ada ya etiketnya mengenai serbet. Dan ini masuk dalam etiket dalam perjamuan, dining etiquette atau table manners. Ini banyak yang baru menemukan, tepatnya baru menyadari ada tata cara peletakan dan bagaimana menggunakan serbet dengan benar. Dan pertanyaannya adalah kapan kita meletakkan serbet dan di mana? Dan apakah peletakan serbet ini mengandung arti atau memberi sinyal kepada waiter atau waitress atau pramusaji di restoran? Istilah napkin berasal dari abad ke-14. Arti harafiahnya selembar kain persegi 4 atau kotak atau kain kecil atau kertas yang digunakan pada waktu makan untuk menyeka bibir atau jari dan untuk melindungi pakaian. Kata ini berasal dari bahasa Inggris abad pertengahan akhir, napkin. Berasal dari bahasa Prancis kuno, nappe, yang berarti taplak meja. Dari bahasa Latin mappa dengan akhiran kata kin. Napkin ini menjadi bagian penting dalam dining etiquette. Di restoran besar yang menyajikan makanan high-end dan terutama juga di fine dining restaurant, tamu dilengkapi dengan napkin atau serbet dan bukan sekedar tisu lebar cantik, namun benar-benar napkin yang crispy. Saya menyebutnya crispy karena napkin yang tertata di sini memang benar-benar seperti baru keluar dari laundry, wangi, crispy, dan kokoh. Dahulu napkin ini dicuci dengan dibubuhi kanji sehingga saat disetrika membuatnya crispy, kaku. Kita tahu dalam penataan meja bahkan ada napkin art. Seni melipat serbet yang cantik. Hanya serbet yang kaku saja yang bisa dibentuk-bentuk. Dan semua maître d'hôte atau tuan rumah atau manajer restoran selalu memastikan dan menyentuhnya pun dengan sarung tangan bahwa napkin-napkinnya ini kokoh, kuat, kaku, namun wangi serta tertata dengan cantik dan berseni. Berkelas dengan ketinggiannya yang sama. Jadi apabila kita melihat dari jauh, kita melihat ke seluruh ruangan dengan meja yang sudah tertata rapi dengan serbet tadi,
kita akan melihat rata dan rapi, semua serbetnya berdirinya sama. Sehingga bila kamu menerima serbet yang sudah dalam keadaan lemas atau lentur, kita malah harus curiga apakah sudah dicuci dengan benar. Jadi berikut ada 8 panduan etiket serbet termasuk yang harus dihindari. Yang penting kita ketahui. Pertama, bagaimana membukanya? Membuka serbet dengan lembut, tidak perlu dikibaskan. Saya akan contohkan ya. Jadi kita mendapatkan serbet di atas meja dengan berbagai seni melipat serbet tadi. Ya. Nah, ini serbet yang kita terima, dan apabila kita menerima serbet atau mengambil serbet ini dari meja kita tidak perlu mengibaskannya seperti ini ya. Ini sangat tidak estetik dan tidak bermanner. Dan juga bukan etikanya. Lantas, kapan mengambil napkin dari meja dan meletakkannya di mana? Bila kamu makan di restoran, maka greeter akan mengantar ke mejamu. Begitu sampai di meja dan kamu duduk di kursimu, kita ambil serbetnya dan letakkan di pangkuanmu. Nah, bila kamu diundang makan bersama, apakah itu breakfast, lunch, atau dinner di satu meja panjang maupun di round table dining, kita menunggu hingga tuan atau nyonya rumah duduk di kursinya dan meletakkan napkinnya atau serbetnya di pangkuannya. Maka kita akan mengikuti mengambil serbet dan meletakkan di pangkuan kita juga. Ada kalanya tuan rumah akan berdiri dahulu dan memberi kata sambutan selamat datang. Nah, saat beliau melakukan speech ini, kita juga belum menyentuh atau mengambil serbet kita. Cue-nya atau tandanya saat beliau duduk. Nah, kita juga sering melihat peletakan serbet yang salah, yang mengurangi keanggunanmu, yaitu serbet tidak diselipkan di kerah baju. Tidak di sini ya, tidak diletakkan di tengah-tengah di antara kerah bajumu. Serbet tidak juga dikalungkan di leher seperti bib yang untuk bayi itu. Juga tidak dibiarkan terlipat saja di meja, karena ini akan memberi sinyal kepada waiter bahwa kita telah selesai makan. Padahal kamu mungkin memikirkan akan lebih enak sehabis mencuil roti, misalnya, lantas kita lap jari kita ke serbet yang tetap kita letakkan di samping piring roti. Namun ini keliru dan mensinyalkan yang berbeda dari yang kamu pikirkan. Jadi serbet diletakkan di mana? Selama kita makan, penempatan serbet kita tahu saat makan dimulai. Sehingga letakkan serbetmu dengan posisi terlipat di pangkuanmu. Nah, posisi lipatannya begini ya. Jadi ini gunakan posisi lipatan yang ini, ini ada di perutmu, di sisi perut. Kemudian yang dengan sisi terbuka, ini letakkannya di atas atau di atas lututmu atau di bawah meja. Nah, ini penggunaannya adalah untuk melap bibir saat kita selesai makan dan ada sisa makanan yang menempel misalnya. Dan melapnya pun tidak mengusapnya ya. Jadi kita melap dengan mendap-dap atau mentap-tapkannya di bibir. Ini berlaku baik untuk pria maupun wanita, caranya sama. Dan bukan sekali lagi menyeka ke seluruh mulut ya. Nah, mengapa posisi lipatan di atas lutut dan di bawah meja? Ini ada beberapa yang melakukannya dalam posisi terbalik. Namun saya lebih menyukai cara yang seperti ini di mana bagian atau sisi yang terbuka itu yang di depan atau di atas lutut di bawah meja kita. Di mana
saat kita melap bibir kita, apakah itu ada kotoran ataupun bekas lipstik, itu akan tetap tertutup di sisi dalam napkin atau serbet kita. Sehingga ini juga tersembunyi di bawah meja. Gestur dengan serbet yang harus dihindari. Hindari memegang serbet atau memberi isyarat dengan serbet saat kamu makan. Misalnya, kamu sambil berbincang-bincang, sambil ngobrol, kamu memegang-megang serbet. Iya, kamu jangan begitu. Tidak ya, jadi kita tidak memegang-megang serbet. Atau saat kita meminta serbet baru kepada waiter atau pramusaji sambil mengangkat serbetnya. Mas, minta serbet baru dong. Tidak perlu seperti itu ya. Jadi kita cukup mengangkat tangan, memanggil waiter atau pramusaji atau waitress. Kita menundukkan dan saat pramusaji tersebut di hadapan kita, sampaikan bahwa kamu ingin meminta serbet baru. Misalnya karena tadi serbet kita jatuh. Kedua, kita juga hindari memakai serbet untuk melap keringat di leher ya. Ini sama sekali tidak sopan dan tidak bertata krama. Juga bukan untuk menyeka ingus. Kalau kita kepedesan lantas tiba-tiba keluar air dari dalam hidung kita tidak menyekanya di meja. Permisilah bila kita ingin menghapus ingus kita, membersihkan lendir hidung kita, tidak di meja makan ya. Nah, di mana meletakkan serbet saat meninggalkan meja sebentar dan kondisi kamu masih belum selesai makan dan ingin melanjutkan makan lagi. Misalnya, jika kamu perlu untuk menjawab telepon yang sangat urgent atau ada keperluan ke kamar kecil atau ke powder room misalnya. Nah, maka saat kita sebelum berdiri, kita ambil serbet kita dari pangkuan kita tinggalkan serbet dalam keadaan seperti ini, terlipat lepas ya, jadi loose fold. Jadi tidak perlu dilipat rapi. Letakkan di sandaran tangan kursi atau di dudukan kursi. Ini memang ada beberapa yang mengatakan bahwa kan serbet tidak higienis lagi. Kan kursi bekas diduduki sejuta umat. Atau bagaimana kalau kursinya tidak ada sandaran tangannya? Kalau bisa saya letakkan di kursi yang menutupi tas saya, di mana bila tas saya letakkan di kursi juga. Tenang, jangan sedih. Posisi serbetmu yang di sandaran tangan kursi ini mensinyalkan pada waiter bahwa kamu akan kembali lagi. Waiter yang well trained atau yang telah lulus training paham betul arti ini. Maka ia akan menghampiri kursimu saat kamu di luar, saat kamu menelpon tadi, dan melipat serbetmu dengan cantik dan diletakkan kembali di atas meja di sisi kanan piringmu. Dan tentunya bila posisi serbetmu tadi kamu letakkan di atas tasmu, maka waiter tidak akan menyentuhnya. Waiter menghormati privasi kamu. Sekembali dari menelpon atau dari urusanmu tadi, kamu duduk, kamu ambil serbetnya misalnya dari sandaran kursi, letakkan kembali ke pangkuanmu dengan posisi yang sama seperti tadi. Nah, di akhir acara makan, bagaimana letak serbetmu? Selesai makan, penempatan serbetmu ini baru di sebelah kiri piring kosongmu dengan posisi terlipat longgar. Biasanya kita cukup seperti ini, jadi seperti segitiga ya. Tidak diremas-remas atau diuntel-untel ya, karena ini kurang sopan dan menunjukkan kepribadianmu yang kurang peduli atau mengapresiasi restoran dan pelayanannya. Biasanya mereka akan menawarkan apakah kita akan menambah makanan
atau minuman lain sebagai penutup sebelum kita meminta bil untuk pembayaran. Di high-end restoran, SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya, begitu kita duduk di kursi kita, sebelum memberikan menu, biasanya waiter atau pramusaji membukakan lipatan napkin dan memberikan ke kita dengan meletakkan di pangkuan kita. Yang kita lakukan, kita dapat mundur sedikit untuk memberi ruang agar memudahkannya meletakkan serbet di pangkuan kita. Beberapa orang kadang ada yang tidak mau serbetnya diletakkan oleh waiter. Maka cukup beri sinyal terima kasih sambil kita lakukan sendiri peletakan serbetnya ke pangkuan kita. Jadi kita estafetkan atau kita ambil serbet yang telah diberikan oleh waiter tadi. Kita tidak perlu mengatakan, nggak usah mas, saya bisa sendiri. Ini kurang bijak dan bisa menyinggung. Waiter sudah paham arti anggukanmu. Dan jangan lupa, setiap kita diantar ke meja, diberikan menu, disajikan makanan kita berikan tatapan mata yang tulus seraya mengucapkan terima kasih. Ingat, jangan meletakkan serbet di atas piring atau di dalam gelas air saat kita selesai makan. Apabila yang ada adalah serviet atau kertas napkin pun tidak diletakkan di atas piring, apalagi di dalam gelas air. Ini sikap yang tidak teladan. Hindari juga sekali lagi menggunakan serbet sebagai bib atau tadah liur atau apalagi untuk membuang ingus. It's a no-no. Kemudian tadi saya juga membawa serbet kecil. Jadi serbet kecil ini biasanya adalah untuk saat coffee time di meja yang kecil, di meja yang rendah. Serbet kecil ini tidak seperti serbet yang besar untuk lunch atau dinner. Dan serbet kecil ini tidak perlu kita letakkan di atas pangkuan kita, tetap di atas coffee table. Dan kita bisa mengambilnya pada saat kita ingin melap jari kita saat kita makan cookies dari kopi misalnya. Terakhir, jangan pernah meremas serbet ya. Walau kita ingin memberi tanda kalau kita sudah memakai serbetnya, cukup dengan melipat longgar segitiga seperti ini dan kita letakkan di samping kiri piring kosong kita. Oke? Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.